Halo, perkenalkan nama saya Alfiani DJ Sura dengan nomor daftar hadir 34. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS Angkatan 98 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Lembaga penyelenggara adalah BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas individu hari ini adalah mengidentifikasi 6 isu yang ada di instansi. Identifikasi dilakukan dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Yang kedua, deskripsi masing-masing berdasarkan A. Kondisi saat ini, B. Analisis dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan dari adanya isu-isu tersebut, C. Identifikasi para pihak yang terdampak, D. Tentukan isu utama atau core isu dari isu yang teridentifikasi tersebut dengan teknik penapisan yang dikuasai, E. Analisis penyebab core isu dengan teknik analisis yang dikuasai, F. Tentukan gagasan kreatif Anda untuk menyelesaikan isu tersebut. Menjawab pertanyaan nomor 1, mengidentifikasi isu-isu yang ada. Pertama, mencermati permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan SMP Satap Negeri 2 Tinombo. Didapati beberapa isu, yaitu yang pertama, penggunaan handphone, sosial media maupun game online secara berlebihan pada peserta didik. Isu kedua, belum optimalnya keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS dalam proses pembelajaran. Isu yang ketiga, kurang disiplinnya peserta didik terhadap kebersihan lingkungan. Isu yang keempat, rendahnya sikap disiplin terhadap kehadiran peserta didik di sekolah. Isu yang kelima, kurangnya kesadaran peserta didik menjaga fasilitas sekolah. Dan isu yang keenam adalah rendahnya minat baca peserta didik. Isu masalah yang pertama adalah penggunaan handphone, sosial media, maupun game online secara berlebihan pada peserta didik. Kondisi saat ini tidak dapat dipungkiri, handphone merupakan teknologi yang tidak lepas dari kita. Hal ini terjadi pula di lingkungan sekolah, di mana peserta didik menggunakan handphone, baik itu untuk bermedia sosial maupun game online. Namun penggunaannya sangat berlebihan dan berdampak terhadap pembelajaran. Dampak yang ditimbulkan adalah penggunaan handphone oleh peserta didik, baik bermedia sosial maupun game online secara berlebihan, dapat mengganggu peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti terlambat datang ke sekolah, kurang konsentrasi menerima pembelajaran, mengantuk di jam sekolah, dan lain sebagainya. Isu masalah yang kedua adalah belum optimalnya keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS dalam proses pembelajaran. Kondisi saat ini, pembelajaran yang membosankan menyebabkan peserta didik kurang aktif di dalam kelas. Hal ini juga menyebabkan kurangnya perhatian peserta didik terhadap mata pelajaran IPS. Dampak yang ditimbulkan adalah rasa membosankan dalam menerima materi pembelajaran, menyebabkan kurang kondisifnya suasana kelas, dan mengakibatkan peserta didik sulit mencerna apa yang guru jelaskan. Rasa mengantuk, bercerita dengan teman sebangku yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini juga berdampak kepada guru karena sulit untuk mendapatkan umpan balik. Isu masalah yang ketiga adalah kurang disiplinnya peserta didik terhadap kebersihan lingkungan. Kondisi saat ini, kebersihan lingkungan sekolah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, sangat diperlukan untuk kenyamanan pembelajaran. Namun, kebersihan lingkungan kurang diperhatikan oleh peserta didik. Bungkus jajanan yang dibeli di kantin sekolah dibiarkan begitu saja. Mereka membersihkan lingkungan hanya ketika diperhatikan oleh guru maupun pada saat kerja bakti. Dampak yang ditimbulkan, kebersihan lingkungan sekolah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, sangat diperlukan untuk kenyamanan pembelajaran. Namun, kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan oleh peserta didik, bungkus jajanan yang dibeli di kantin sekolah dibiarkan begitu saja.
Isu masalah yang keempat adalah rendahnya sikap disiplin terhadap kehadiran peserta didik di sekolah. Kondisi saat ini, ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah pada jam-jam efektif sekolah. Peserta didik memang harus berada di lingkungan sekolah. Kalaupun tidak ada di lingkungan sekolah, seyogyanya dapat memberikan keterangan yang sah kepada guru serta diketahui oleh orang tua wali peserta didik. Dampak yang ditimbulkan, peserta didik yang tidak masuk dan tidak pula menyampaikan alasannya kepada guru di sekolah akan berdampak terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah dan hasil pembelajaran. Ketinggalan materi tentunya menyulitkan peserta didik tersebut dan kurang memahami apa yang diberikan oleh guru. Isu masalah yang kelima, kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga fasilitas sekolah. Kondisi saat ini, kurangnya kesadaran menjaga fasilitas sekolah seperti mencoret-coret meja dan kursi merupakan tindakan yang tidak baik. Tidak adanya rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah menyebabkan peserta didik melupakan hal tersebut. Dampak yang ditimbulkan, kurangnya kesadaran menjaga fasilitas sekolah seperti mencoret-coret meja dan kursi merupakan tindakan yang tidak baik. Fasilitas sekolah dalam kondisi rusak dan tidak terpelihara menyebabkan kurang nyamannya peserta didik belajar. Dan isu yang keenam adalah rendahnya minat baca peserta didik. Kondisi saat ini, minat baca merupakan keinginan yang tinggi bagi seseorang dan dapat menjadi kebiasaan jika dilakukan secara terus-menerus. Minat baca yang rendah dapat dilihat dari kurangnya peserta didik mengunjungi ruang baca, baik itu sekedar membaca materi yang telah lalu maupun dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dampak yang ditimbulkan, rendahnya minat baca peserta didik menyebabkan minimnya wawasan dan kreativitas, begitu juga dalam mengerjakan tugas peserta. Peserta didik lebih memilih menyalin tugas temannya daripada mengerjakan sendiri dengan memperbanyak membaca buku. Berdasarkan keenam isu yang diidentifikasi, pihak-pihak yang terdampak adalah peserta didik, guru, orang tua, atau wali dari peserta didik. Bagian D adalah menentukan isu utama atau core issue. Dalam menentukan core issue, diidentifikasi dengan teknik APKL. Metode ini dilakukan dengan teknik scoring 1-5 dan isu yang memiliki jumlah nilai terbesar merupakan isu prioritas. Scoring APKL sendiri mulai dari 1-5. 1 adalah sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. APKL adalah kepanjangan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, kemudian ditotalkan. Isu pertama, penggunaan handphone atau sosial media maupun game online secara berlebihan pada peserta didik. Untuk nilai aktualnya diberikan angka 5. Problematiknya pun angka 5, kehalayakan angka 5, dan kelayakan 3 dengan total 18. Belum optimalnya keaktifan peserta didik mata pelajaran IPS dalam proses pembelajaran, total nilainya adalah 19. Kurang disiplinnya peserta didik terhadap kebersihan lingkungan, total nilainya adalah 18. Isu keempat, rendahnya sikap disiplin terhadap kehadiran peserta didik di sekolah, total nilainya adalah 15. Isu kelima, kurangnya kesadaran peserta didik menjaga fasilitas sekolah dengan total scoringnya adalah 18. Kemudian rendahnya minat baca peserta didik dengan total scoring 18. Berdasarkan analisis isu menggunakan metode APKL tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu utama atau core isu karena memperoleh total skor terbesar adalah belum optimalnya keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS dalam proses pembelajaran. Analisis penyebab core isu dengan teknik analisis yang dikuasai adalah menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan metode APKL tadi dapat diangkat isu yaitu belum optimalnya keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS dalam proses pembelajaran. Skillnya, model pembelajaran kurang bervariasi dan kurang minatnya peserta didik terhadap pembelajaran IPS. Suppliersnya, metode pembelajaran yang monoton. Sistemnya,
kurang disiplin dalam pembelajaran dan terbatasnya jam pelajaran. Surrounding, kurangnya pengulangan materi di luar jam sekolah dan kurang kondisifnya suasana kelas. Berdasarkan metode APKL dan teknik analisis diagram fishbone, gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu utama yaitu peningkatan keaktifan siswa melalui model pembelajaran IPS berbasis proyek di SMP Satap Negeri 2 Tinombo. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard.